Ibadah evangelisasi kolom di Jemaat Wimjet Semangilan Sot Sarungsung wilayah Tomhon 3 akan dimulai. Marilah kita mengagungkan dan memuliakan Tuhan Allah kita dalam persekutuan di malam hari ini. Mari kita berdiri, kita mengangkat pujian. Aku hendak bersyukur. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah persekutuan jemaat Getsemani Langsot Sarungsung kolom 1 sampai dengan 21 di malam hari ini. Tertahbislah di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dan damai dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Doaku dan keluhku. Persilahkan duduk. Kita masuk di dalam pengakuan dosa dan berita pengampunan. Mari berdoa. Bersyukurlah kami setiap hari kepadamu ya Tuhan, dalam kesukaan
ataupun pergumulan, karena kami mengakui Engkau Allah kami yang maha tinggi dan yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Seperti saat yang indah ini, kesempatan beribadah evangelisasi jemaat Gemimjet Semanilan Sot Salongso yang kami aminkan oleh karena berkat kasih dan penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, inilah jemaat-Mu menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam kerendahan dan kekurangan ataupun keberdosaan kami. Namun kami percaya sungguh Engkau maha pengasih, kasih-Mu tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, ya Bapa, kami mohon Engkau, ya Tuhan, kuduskanlah kami. Mohon pengampunan lagi, ya Tuhan, dan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Menuntun kami agar kami selalu setia mengasihi-Mu. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Kita angkat pujian, miringkan telinga-Mu ya Allah. Dengarkanlah berita pengampunan dosa dalam Mazmur 85 ayat 5 yang berkata, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Kita akan masuk pada pembacaan Alkitab. Sebelumnya, mari kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita menghadap hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, firman-Mu yang hendak kita baca dan kita renungkan bersama-sama adalah dasar hidup kami. Firman-Mu menguatkan, menuntun dan membawa sukacita. Bahkan firman-Mu adalah keselamatan bagi kami. Ya Bapa, mohon berkat hikmat dan kemampuan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini.
Inilah panggilan doa kami kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman di dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 dengan perikop nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat sekalian, baik yang berada di rumah gereja maupun yang berada di rumah, Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengar, yang sudah siap mendengarkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Shalom. Mengucap syukur dalam segala keadaan merupakan ciri khas orang Kristen atau tanda-tanda kehidupan bagi orang yang benar-benar percaya hidup dalam ketergantungan kepada Allah di dalam Yesus yang adalah sumber keselamatan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak pengalaman iman yang kita jalani selama ini. Ketika kita mendapatkan atau kita mengalami berkat Tuhan, berkat kesehatan, berkat sembuh dari sakit, bahkan umur panjang, sukses dalam pekerjaan, atau berkat berhasil dalam suatu rencana atau keinginan kita. Dalam hal ini maka kita akan mensyukuri dengan rasa berbahagia atau senang. Jemaat yang diberkati Tuhan, namun yang menjadi persoalan bagi kita sekarang ini, ketika kita mengalami sesuatu hal yang menyedihkan atau menyakitkan hati, ketika kita mengalami penderitaan, misalnya kita kehilangan pekerjaan atau kekurangan di bidang ekonomi kita, bahkan sakit penyakit,
Bahkan seorang anggota keluarga kita meninggalkan kita, atau penderitaan melalui anak kita, yang merosot iman dan moral, hamil di luar nikah. Bahkan anak-anak kita ketika mereka menghamili anak orang lain tanpa nikah di dalamnya, dan banyak hal yang terjadi ketika kita harus menderita, hidup di dalam pergumulan yang membuat kita tidak merasa nyaman, bahkan kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan muncul di dalam pikiran dan hati kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita sebagai orang yang percaya, yang selalu berdoa, yang selalu baca Alkitab setiap pagi, atau ikut ibadah persekutuan jemaat? Apakah kita mampu mengucap syukur di dalam peristiwa penderitaan kita? Apakah kita sudah siap dengan resiko iman percaya kita, bahwa kita harus mengucap syukur sekalipun kita sedang mengalami kesusahan atau penderitaan? Saudara-saudara, Bapak, Ibu, keluarga, jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 memberi petunjuk pada ketidaksetiaan umat Israel yang mengakibatkan kemurkaan Allah dinyatakan, membuat Israel menderita. Namun di tengah penderitaan umatnya, Allah pula menunjukkan janji kesetiaannya bagi umat pilihannya. Dalam ayat 1 sampai 3 memberi gambaran panggilan iman kepada umat Israel untuk mensyukuri bahwa umat Israel mempunyai Allah sebagai Tuhan yang menyelamatkan. Sekalipun Allah murka, namun di balik kemurkaannya Allah tetap setia dengan janji keselamatannya. Bahwa Tuhan mempersiapkan suatu kehidupan yang baru, yaitu sukacita atau kegirangan dan keselamatan. Nabi Yesaya memberi penekanan untuk tetap percaya, tidak gemetar, tidak takut atau bimbang, bahwa Allah itu sumber kekuatan dan keselamatan. Jemaat yang diberkati itu, pada bagian kedua dalam ayat 4 sampai 6 dikatakan bahwa umat Israel harus tetap bersyukur, berdoa, memanggil nama Tuhan, hidup kudus karena Allah Maha Kudus. Dan yang lebih ironis lagi, lebih daripada itu, supaya umat Israel menjadi saksi kebenaran atau kebesaran, kekuatan dan kasih Allah bagi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah
panggilan iman bagi kita sekalian. Dalam keterpurukan, dalam penderitaan sekalipun, di dalamnya saat ini kita sementara berhadapan dengan sebuah tantangan, yaitu pengaruh virus corona 19 atau pandemi COVID-19, penularan yang cepat. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pembacaan kita merupakan berita sukacita, berita menyenangkan bagi kita, bahwa kasih Allah, kasih Yesus tidak pernah putus. Kasihnya tidak dapat dibatasi oleh apapun yang ada di hadapan kita. Kasih Allah menyelesaikan semua persoalan kita, bahwa Tuhan adalah penolong kita, bahwa Allah itu yang berkuasa atas bumi dan semua yang ada, termasuk manusia. Maka kita terpanggil untuk berserah dan selalu bersyukur atas semua yang terjadi dalam hidup ini. Semua ini adalah rancangan Allah untuk keselamatan bagi umat yang benar-benar sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan. Ketiga, bahwa Allah itu Maha Kudus. Kekudusan Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kekudusan bersamanya. Dan hal yang keempat, supaya kita menjadi saksi kebenaran, saksi kebesaran Tuhan, untuk dinyatakan kepada semua orang. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan atau penderitaan, peristiwa yang membuat kita sering masuk ke dalam jurang kekhawatiran, masuk ke dalam jurang yang mencekam hidup kita, ketakutan. Oleh karena berbagai berita ataupun kejadian-kejadian yang muncul di sekitar kita, Corona 19 semakin hari semakin bertambah di seluruh dunia. Bahkan banyak pendemo-pendemo yang menuntut harus bebas. Di dalam keterbatasan mereka, pergumulan tantangan bagi semua bangsa, bahkan kita sekalian. Ini sebuah penderitaan mental kita. Dan inilah panggilan iman yang harus kita aminkan, bahwa kita adalah orang Kristen yang benar-benar Kristen, bukan hanya di KTP.
orang yang percaya, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, bahwa saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, oma-oma, opa-opa, dan saya sendiri yang sering muncul kekhawatiran, ketakutan, namun kita selalu diberi kekuatan dan penghiburan oleh Allah kita, oleh Tuhan kita, dengan kuasa Roh Kudus. Ketika kita percaya dan bergantung yang sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan yang kudus, maka Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Di dalam penderitaan pun kita harus tetap bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Kenapa harus berterima kasih? Dengan penderitaannya harus kita pikul. Karena ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kita bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, maka di situ kita meraih kedamaian hati, ketenangan, kenyamanan, bahwa kita ada Allah yang maha tinggi, tempat kita berlindung, bahwa kita memiliki Yesus yang penuh kasih, yang mau berkorban dengan darahnya di kayu salib. Maka kita memiliki kekuatan itu, sukacita yang datang daripada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang Kristen sejati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, menantang kehidupan ini, menantang pergumulan yang ada, dengan kekuatan iman yang kokoh, yang sungguh-sungguh bergantung di dalam kekudusan, kehidupan, kebenaran, berusaha selalu untuk hidup dalam kebenaran. Maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita memiliki satu permasalahan, maka Tuhan akan selalu menyelesaikan permasalahan atau pergumulan kita masing-masing. Inilah panggilan iman yang mengajak kita lewat pembacaan perenungan firman di minggu berjalan ini dalam Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Marilah kita bersukacita dalam segala hal, berserah kepada Yesus, berserah kepada Allah kita, berserah kepada Roh Kudus, supaya Dia menuntun dalam setiap hari. Jangan melupakan untuk berdoa, membuka hati untuk Tuhan, dan berdoa syafaat untuk seluruh dunia di muka bumi ini. Jangan bosan-bosan untuk saling menyapa, artinya saling mengasihi, saling membantu, saling menolong sebatas kemampuan yang sudah Tuhan berikan bagi kita tentunya. Mari kita memiliki semangat juang menantang COVID-19 ini. Bersama-sama kita menunjang program pemerintah untuk melawan COVID-19 ini, pembunuh berdarah dingin. Menantang Corona 19 ini, kita bersama-sama memikul beban bersama pemerintah dan gereja kita, kami menjadi anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang diberkati dengan kekuatan, semangat, hikmat dan sukacita iman, bahkan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Terpujilah Allah kita, Tuhan yang Maha Tinggi,
dan bersyukurlah kepadanya apapun kejadiannya. Amin. Kita akan memberikan persembahan padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat sekalian, mari berdoa. Bersyukurlah kami kepadamu, ya Tuhan Allah, bahwa Engkau yang mengasihi dan memberkati kami dalam ibadah evangelisasi jemaat kami Masjid Semani Langsot Sarongso, memberkati pembacaan dan perenungan firman, memberkati persembahan yang sudah diberikan. Biarlah semua itu menjadi berkat kelimpahan untuk kemuliaan dan kebesaran kerajaan-Mu ya Bapa. Firman-Mu adalah tongkat kehidupan kami, keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah kami yang selalu bersandar dan mengandalkan kekuatan hanya daripada-Mu. Senantiasa Engkau ya Bapa memelihara kami jemaat-Mu secara pribadi ataupun keluarga, sebagai orang tua maupun sebagai anak, sebagai pekerja kantor, pekerja bangunan, petani, pekerja rumah sakit, guru, sopir, tukang ojek, pembantu rumah tangga, ataupun hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, para pendeta, ketua jemaat, pendeta jemaat, guru agama, bahkan pelayan khusus dari kolom 1 sampai 21, pastor, pegawai gereja, pemain keyboard, bahkan Tuhan, para pekerja di dalam pemerintahan. Inilah mereka semua Bapa. Tiliklah akan kami semua satu persatu. Berilah kami selalu sehat dan semangat sukacita dalam pelayanan kami di semua aspek kehidupan ini. Terlebih saat ini ya Tuhan, saat mana kami sedang dalam pergumulan, penderitaan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami percaya dengan kuasa dan pengasihan Tuhan, pergumulan ini akan habis, terselesaikan dengan baik dan sempurna di dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh karena itu Bapa di sorga, miringkanlah telingamu bagi kami dan dengarkanlah rintihan doa umat-Mu ya Tuhan di seluruh muka bumi ini, seluruh bangsa, para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara, juga bangsa Indonesia, Sulawesi Utara, Kota Tomohon, Kelurahan Langsot, bahkan jemaat kita Gemim Masjid Semani Langsot Sarongso. Ya Tuhan, kami semua menantikan jawaban dari doa-doa kami. Berikan kami kesempatan untuk hidup dalam kesukacitaan bersama-Mu. Bapa di sorga, melengkapi doa kami yang banyak kekurangan dan kelemahan.
Maka kami akan berdoa bersama dalam doa Bapa kami yang Engkau ajarkan bagi murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, mari kita menyanyi, Tuhanlah perlindunganku. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.